Temenku itu ada yang pakai kalung keagamaan, dia pakai kalung cowok. Setelah itu yang ceweknya itu ada yang nggak pakai hijab, dia Banyak. cuma pakai rok sampai bawah ini apa sih namanya? Ilahiyat. Di atas lutut. Dia enggak di atas lutut juga. Soalnya banyak di Kalau fakultas. di atas lutut di demo lah. Halo teman-teman, welcome to Tukar Pendapat episode keempat. Aku Andrian. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas pengalaman langsung dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di jurusan agama di Turki. Dan juga ditemani dengan mahasiswa Indonesia yang tergabung dengan sejenis jamaah keagamaan di Turki itu yang banyak membantu mahasiswa Indonesia maupun masyarakat di Turki. Tapi untuk nama dan kerahasiaan nama jamaahnya terpaksa disensor. Kalau nanti keceplosan, mohon editor tolong disensor. Oke, siap. Jadi langsung aja kita bakalan kenalan dulu siapakah insan-insan mulia ini yang datang ke sini. Langsung aja narasumber pertama. Halo, nama saya Imam Mujahid Pataroni, asal dari Lombok. Setelah itu jurusan ilahiyat atau dalam bahasa Indonesia itu keagamaan. Terus apa lagi? Ya, asal dari Lombok kan ya, Indonesia misalnya kan, oke. Jadi misalnya kita akui Indonesia. Udah berapa lama jadi cerita? Oh, sorry, jangan langsung pertanyaan dulu karena ini satu orang lagi harus diperkenalkan. Tapi kayaknya teman-teman udah pada kenal. Namanya siapa namanya? Lupa, udah lama ketemu. Baru berapa minggu. Ya teman-teman nggak usah diperkenalkan lagi karena saya udah cukup terkenal. Oke, terkenal di sini. Oke. Pak Boy. Oke, diulang perkenalan. Nama saya Sabit Akdam dari Bekasi, asli. Sekarang di Turki ini mau belajar tarikh atau sejarah. Ya, tapi mantan dari jurusan keagamaan Turki ya? Iya, mantan belum belajar. Iya, mantan belum belajar. Sebelum kita tanya ke Akdam nih, kenapa dia bisa berpindah maksudnya berpindah jurusan dari ilahiyat ke ke tarikh. Kita mungkin bakalan tanya dulu ke Imam. Ini salah satu imam beneran di Turki katakanlah untuk mahasiswa Indonesia ya tentunya. Untuk mahasiswa Turki belum waktunya sepertinya. Ya ini jujur aja nih pertanyaan mesti ada di sini pertanyaannya. Jadi aku nggak hafal sebenarnya tapi hafal tapi lupa daripada salah. Langsung aja pertanyaan pertama. Jadi ya siap-siap mem. Anggap aja ini sidang skripsi. Walaupun ilahiyat nggak ada skripsi. Ya bener ya karena kalau di ilahiyat ya kan ya. Ilahiyat itu nggak ada skripsi sih, cuma kayak apa sih namanya yang tebalnya itu bukunya, skripsinya nggak ada. Jadi buku siapa? Buku dari agama-agama yang lain. Wah jadi oke. Ini ilahiyat belajar agama apa sih? Enggak. Kita ulang aja. Gak apa-apa. Lanjut. Ulang. Jangan diulang. Enggak diulang lagi nih. Enggak usah diulang lagi. Jadi Waktu aku ketawa. Ya enggak apa-apa. Kita Serius nih. Ayo udah. Ya ini serius. Ini beneran enggak ada settingan ya. Jangan ketawa makanya ulang. Emang harus ketawa ngapain? Agama ulang pertanyaan yang tadi ulang. Oke, pertanyaan yang tadi. Apa tadi pertanyaan? Lupa. Oh ya. Perkenalan. Oke, tadi masih skripsi, kita skip ya skripsi. Gak penting skripsi itu. Atau apa skripsi? Itu cuma skripsi untuk orang lemah aja. Dulu skripsi ya? Iya sih, lemah berarti. sorry nggak apa. Udah lupa masa lalu. Oke, jadi pertanyaan pertama nih. Ini khusus untuk Imam tuh kan? Kenapa milih ilahiyat di Turki? Ya itu ini karena jurusan yang sebelumnya itu bukan ilahiyat sih sebenarnya. Yang pertama itu kan suruh cantumkan 3 fakultas kan, jurusan. Itu daftar lewat mandiri gitu? Mandiri, mandiri. Cantumkan 3 jurusan. Nah yang aku cantumkan pertama kali itu kan, aku pengen banget kan jadi arsitek. Yang pertama arsitek, yang kedua teknologi. Nah kan ini ada rasa kayak, ntar kalau ini gimana gitu, kayak setiap manusia pasti punya rasa takut gitu kan. Nah takutnya itu aku nggak lulus ntar ini atau gimana. Akhirnya
aku kan ada basic gitu kan agama dari pondok. Ya udah akhirnya aku pilih ilahiyat atau keagamaan. Itu pertama cuman milih di Karabuk University atau gimana? Enggak. Ada berapa univ daftar di Turki? Daftar di Turki udah 18 univ. Iya, 18 univ. Luar biasa. Iya, oke, 18 univ. 18 univ. 18 univ daftar di situ. Diterima? Diterimanya itu 12. Banyak, berarti nggak sia-sia, oke. 12 akan tapi itu ada sekitar 4 itu univ yang Ozel atau yang dinamakan swasta gitu. Okay. 4 terus sisanya itu ini yang 7-nya itu apa sih 8-nya ya berarti ya. Yang 8-nya itu lulus di ini negeri. Itu jurusannya sama? Enggak. Nah itulah yang paling aku bingung. Karena dari 8 yang negeri itu jurusannya itu aneh-aneh. Bahkan ada yang D3, bahkan ada loh yang D2. Berarti di Turki masih ada D2 gitu ya? Masih ada D2. Ada yang perbatasan dapatnya di perbatasan antara Turki dengan Suriah. Tunisia. Ada konflik nggak? Nggak ada ketika itu. Setelah itu di tengah-tengah Turki ada di Bartın Batman, terus ada lagi di Bartın, pokoknya banyak lah. Jurusan apa yang paling unik? Jurusan yang paling unik itu nih menurutmu apa yang pernah dapat? Pernah dapat itu ini sih namanya Geda Mühendislik. Geda Mühendislik itu kayak Geda makanan pokok kan? Gitulah. Berarti teknik makanan pokok. Iya, teknik pangan gitulah. Oke, teknik pangan. Teknik pangan cuma kayak kayak gimana gitu. Berarti ilahiyat di Karabuk ini jurusan paling mendingan lah gitu katakanlah. Iya, jurusan paling menengah lah. Paling menengah. Ada yang lebih hina lagi kita. Jadi udah. Mungkin kita beralih ke kawan kita yang sebelah ini. Oke, si Akdam atau Sabit, boleh panggil Akdam Sabit. Sabit Akdam. Oh ya, Sabit Akdam. Jadi Sabit Akdam ini ceritanya dia ini ke Turki itu via apa ya? Via pesawat udah pasti. Iya. Oke. Jadi oleh siapa itu, dibantu oleh siapa ke sini? Ya, dibantu sama salah satu ada senior di sini, orang Malaysia. Kebetulan dia tinggal di salah satu jamaah kita sebutnya madrasah. Tinggal di sana dan kebetulan juga satu jamaah yang sama dengan di Indonesia. Akhirnya dibantu bisa lah dapat ke sini gitu. Jadi dibantu sepenuhnya sama mereka gitu, dibantu ya? Iya, dibantu pendaftaran lah. Tapi keuangan tetap sendiri. Oke, berarti mereka nggak ngasih uang ya? Enggak, tapi pengennya iya. Iya, sayang sekali ya, bukan beasiswa. Oke, jadi itu. Tapi kenapa dua orang ini sebenarnya Akdam sebenarnya bukan agama. Saya beragama. Oke, maksudnya bukan jurusan agama di Turki kan ya. Tapi kenapa dibahas juga? Karena emang biasanya orang-orang katakanlah ada basis pondok di Indonesia itu kan bisa daftar ataupun daftar jamaah di Indo kan, yang berhubungan dengan Turki. Salah satu jamaah katakanlah ada Sulaimaniyah, ada Khairat, ada apa lagi ya? Hamidi ada. Hamidi ya, dan Imam Hatib dan lain-lain. Jadi mungkin kita ngobrolin gini, kalau ada yang penonton yang pengen ke Turki karena saya punya basis pondok dan sebagainya, basis agama, kan? Nah, jadi kembali ini ke Imam Ilahiyat. Sebenarnya ilahiyat itu di Turki itu apa sih sebenarnya? Ini kan kalau di Turki kan kita sebutnya jurusan keagamaan gitu kan lah. Kalau di Indonesia. Di Indonesia ya. Kalau di Turki ilahiyat itu apa sebenarnya? Singkat. Kalau di Turki ya 11-12 sama Indonesia. Cuma bedanya gini, kalau di Indonesia itu jurusan agama kan itu ada cabangnya. Kayak perbandingan mazhab, agama, tafsir atau usul fiqh gitulah dan sebagainya. Cuma kalau di sini itu yang dari Indonesia, yang kalau di Indonesia itu dijadikan satu semuanya. Maksudnya terpenuhi, misalnya cukup memang satu itu semua ada. Kalau dibilang cukup enggak sih, karena memang itulah yang sulitnya kalau jurusan agama yang di Turki, karena yang pertama
belajar tentang inilah akidah tentang kayak fikih gitu ada. Fikih itu semacam lah. Dia jadi satu gitu loh. Enggak seperti Indonesia kan, kalau Indonesia kalau kita ngambil jurusan tafsir ya udah fokus ke sana kan, fokus ke sana. Cuma kalau ini enggak. Dia banyak mempelajarinya. Itu seluruh Turki rata emang ilahiyat doang. Itu S1 ya ceritanya. Ini tuh S1 kita bahas. Nah, kalau dari univ yang ada di Turki, nah itu belum tahu. Aku belum tahu. Cuma kalau di kampus Karabuk ini emang ini apa sih namanya, ilahiyat itu hanya satu. Ilahiyat cuma satu ya. Dan emang dia sih temanku di Siwasu ilahiyat doang emang namanya S1 kan. Iya. Di S2 mungkin baru ada detail yang lebih lagi kan. Nah, oke, ini udah tau lah kira-kira tentang ilahiyat dah. Jadi Akdam kenapa keluar dari ilahiyat? Apakah bosan dengan belajar agama atau gimana? Bukan keluar ya sebenarnya, cuman lebih ingin mengganti jurusan aja. Awalnya kan ilahiyat. Ya kenapa diganti ya? Ya sebenarnya kan belum belajar juga, pengen diganti karena tertarik aja sama history apa ya, lupa bahasa Indonesia. Aduh, dia udah nggak bisa, aduh lupa bahasa Indonesia. Ya. Kita ngomong bahasa Turki jangan. Jangan makin susah. Jadi pengen lebih tertarik ke sejarah gitu, apalagi kan Turki kan sejarahnya panjang gitu. Peradaban Islamnya segala macam banyak juga. Agama nggak tertarik gitu? Bukan nggak tertarik ya, gimana ya bahasanya? Nggak salah. Tertarik kan, agama kan basic, ibarat kan basic semua manusia. Iya, pokok apa yang harus dipelajari semua manusia. Berarti udah jago gitu maksudnya. Ini bahaya itu. Ya intinya pokoknya agama ini udah mau pindah. Nah, jadi Turki itu bisa pindah-pindah jurusan gitu ya. Bisa pindah-pindah jurusan gitu. Yang penting masuk aja dulu. Ntar jurusan bisa dipindah kalau bisa, mudah-mudahan. Oke. Kembali lagi, tadi ada break sedikit karena lagi azan asar, biasa karena kita sedang topiknya ilahiyat, harus menghargai agama saya. Agama kita. Oh ya, agama kita. Sorry. Oke. Ini kembali lagi, tadi udah ngomongin banyak hal. Sekali lagi saya ingatkan, mungkin teman-teman yang nonton merasa ini narasumber nggak kelihatan kayak orang keagamaan kok ini. Tapi don't judge the book by the cover. Nah, itu dia. Tapi di Turki emang gitu loh Bang. Maksudnya, emang gitu. Ya, jadi gini ya. Bahkan ini ya di apa sih namanya, di ilahiyat atau di jurusan agama ini, temen gitu ada yang pakai kalung keagamaan, dia pakai kalung cowok. Setelah itu yang ceweknya itu ada yang nggak pakai hijab. Dia cuma pakai rok sampai bawah ini apa sih namanya? Di atas lutut. Dia enggak di atas lutut juga. Soalnya banyak di fakultas. Kalau di atas lutut di demo lah. Enggak beneran, tapi kan di fakultas ilahiyat itu kan aku pas masih belajar bahasa Turki kan di situ kan. Cewek-cewek itu kadang pakaiannya masih aku menjadi meragukan, ini ilahiyat apa bukan? Iya, kan? Sama-sama. Enggak. Ya. Jadi di sana itu di gedung ilahiyat yang di kampus ini itu ada pembagiannya. Yang lantai 4 itu khusus untuk Tomer yang bahasa Turki. Jadi orang yang datang ke ilahiyat itu bukan untuk ini doang, bukan yang jurusan asli agama sana. Bahkan ada yang ini, bahkan di sana yang aulanya itu dipakai dari jurusan lain. Berarti nggak bisa dijudge. Tapi intinya itu, don't judge the book by the cover. Nah, setuju. Nah, oke, jadi sebelum kalian mulai kuliah, ekspektasi tentang jurusan agama Turki itu apa itu? Ini untuk Imam dulu nih. Ekspektasinya. Ekspektasinya nggak ada sih, karena maksudnya kayak itu bukan jurusan yang ku mau sebelumnya. Berarti ada penyesalan nggak? Nggak ada. Kalau dibilang nyesal itu cut dulu. Jadi ekspektasi kan? Kok ada lalat sih ya? Atau lanjut aja Bang, nggak apa-apa. Mungkin lalatnya pengen terbilang ya, dihilangin. Oke. Bisa ntar dikasih efek itu dah. Jadi itu ekspektasi jurusan. Nah kan, aku kesal nggak nih? Oh pakai pengharum ruangan loh. Iya. Few moments later. Ekspektasi kuliah kira-kira sebelumnya belajar sebelum mulai kuliah ilahiyat itu loh, apa loh harapannya, ekspektasinya?
ekspektasinya ya nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Lucu kan ya? Karena Enggak. Lucu. karena gini lah. Aku milihnya itu pengen banget itu arsitek kan. Apa hubungannya arsitek sama agama itu, Pak? Otak-atik fatwa? Bukan, nggak gitu juga Pak. Oke. Kan pertama kali aku pengennya itu arsitek kan. Jadi ketika dapat agama itu kayak bukan bukan menyesal, kayak agak kaget sedikit gitu loh. Kok bisa gitu loh. Padahal nggak kelihatan gitu, Pak. Apanya? Kayak agama gitu. Iya kan. Don't judge. Oh ya, oke. Kita kembali ke yang tadi. Oke, jadi menyesal. Enggak sedikit terkejut. Oke. Sedikit terkejut lah kalau dibilang sebelumnya, berpikiran apa ini gini-gini, nggak ada sih, karena emang itu sebelumnya kan bukan hal yang diinginkan gitu loh. Oke, berarti udah menerima aja ya. Menerima, karena kan kita ya nggak bisa kita mengubah takdir itu. Kalau orang-orang kan, tapi mengubah jurusan bisa. Ya bisa. Iya kan? Kan kayak gini loh ibaratnya sekarang kan. Ada apa sebenarnya? Kenapa nggak mau pindah jurusan? Kan bisa. Di sini kita aku udah 3 tahun. Astagfirullah. Iya. Okay. Masa mau ulang dari semester 1 kayak gitu. Kan nggak enak. Entar kalau ditanya kan sama ini kamu sudah semester berapa gitu kan. Kita nggak enak jawabnya. Kan bisa jadi seumuran sama kita yang Emang sekarang udah semester berapa? Oke, semester itu kita sensor, jangan kita bahas, itu privasi orang. Pokoknya ilahiyat. Oke. Nah, jadi kalau ke Agdam itu bergabung dengan satu jamaah keagamaan di Turki itu ekspektasinya apa? Ekspektasinya apa ya? Gak ada sih, karena kaget aja. Jadi kok bisa daftarnya? Kaget tiba-tiba semuanya haram. Enggak begitu. Oke. Ini ada halalnya nggak dia? Saya mau bahas yang haram nanti ya. Maaf, ada jamaah yang ketiga. Oke. Nah, kenapa ekspektasi ya? Ekspektasi ya karena dulu sebenarnya udah ya di Indo kan sempat ikut jamaah itu selama 1 tahun, habis itu baru kesini kan. Jadi ya udah denger lah seluk-beluknya, ekspektasinya juga ya nggak tinggi-tinggi, biasa aja gitu. Emang udah tahu kondisinya gitu. Jadi ya untuk self defense aja sih. Sama nggak ekspektasi sama realitanya? Enggak sih. Berarti yang diceritakan sama orang-orang sebelumnya? Iya, beda. Karena kan tiap kota beda-beda sistem. Iya. Oh ya, di kota ini gimana? Kota ini termasuk cukup padat, ya bisa bilang tadi yang bahas haram-haram ya. Kenapa? Jadi ada haram-haramnya juga. Kenapa ada haram? Cerita. Jadi begini, sebenarnya itu bukan suatu hal yang buruk ya, masalah haram-haram. Cuma kan demi menjaga makanan halal ya, istilahnya kan. Karena di Turki kan nggak ada label halal. Iya. Jadi jangan cari label halal makanan di Turki. Iya, karena belum tentu juga. Belum tentu ya. Dan yang terpercaya itu ada satu namanya Gimdes. Nah itu yang Gimdes jenis makanan apa? Bukan, itu sertifikat halal. Gimdes itu sebutan sertifikat halal. Nah jadi yang dibolehin itu yang Gimdes itulah yang boleh itu. Ini menjaga biar nggak syubhat gitu kan. Iya. Halal. Berarti jamaah yang ini betul-betul istiqomah menjaga ya. Iya. Nggak boleh ada sembarangan. Kan kacang halal nggak? Kacang kan dari tanah ya. Kembali ke tanah. Iya. Jadi halal. Okay. Tapi kacangnya pakai minyak babi. Oh ya. Oke. Maaf, minyak. Oke. Kita tiba-tiba udah bahas makanan haram. Tapi kami semua siap dihalalkan. Oke, perasaan kuliah sampai dengan saat ini gimana itu loh, Imam? Aku nih, perasaan sekarang atau dari awal sampai sekarang? Dari awal sampai sekarang. Gimana? Kalau dibilang seneng, ada senengnya karena kita di sini kan ketemu dengan banyak orang dan berbagai macam sifat juga, dan maksudnya kayak dari Sabang sampai Merauke itu ada semuanya gitu. Di Karabuk. Oke. Kota lain belum tentu ada. Ayo. Makanya daftar. Daftar Karabuk University. Kontak di Instagramnya. Oke. Setelah itu kalau dibilang sedikit kecewa, ada sih, karena manusia itu
bullshit sih kalau dibilang enggak. Astagfirullah. Kecewa gitu tentang sesuatu yang dia inginkan gitu kan. Iya benar. Kalau dibilang saya aku ini aku ridho kok atas semuanya yang dikasih sama Allah. Cuma itu ridho dalam perkataan biasanya manusia itu ridho dalam perkataan, cuma hatinya itu masih kayak agak sedikit kecewa. Itulah kayak kecewa dikit lah, kayak kok bisa dapat ini lagi gitu, bisa dapat apa sih agama, karena bukannya aku nggak mau belajar agama, bukan gitu, karena apa ya, basicku itu bukan di hafalan. Jujur kalau aku nggak kuat dalam hafalan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang hafalan, dia kuat hafalan tuh rekomendasi nggak masuk ilahiyat? Iya kalau tergantung juga, nggak semuanya, nggak semuanya yang hebatnya apa kok masuk ilahiyat. Nggak mungkin. Jadi syarat masuk ilahiyat gitu ya? Maksudnya ini diriku diri sendiri gitu loh. Maksudnya kayak nggak ada basic dalam hafalan itu, lemah gitulah. Cuma basic itu kan emang digambar kayak yang berbau dengan seni, non akademis lah. Oke. Gitu. Skill di luar akademik. Oke. Ya jadi itu oke. Nah, buat Imam lagi nih. Oke, Agdam kita skip sebentar karena dia sebenarnya ini tamu tambahan. Minum. Nah, di Indonesia tuh punya nggak kawan yang jurusan agama, kuliah agama juga? Terus kalian merasa nggak tiba-tiba cerita membanding-bandingkan itu belajar agama Turki dengan di Indonesia? Temen yang di Indonesia ada sih. Kuliah agama juga di jurusan agama. Ada. Cuma kami nggak pernah membanding-bandingkan. Maksudnya kayak kayak gini. Cuma sekedar gimana sih ini di Turki agak ininya belajarnya. Mereka hanya selalu menanyakan tentang emang jurusan apa di Turki, jurusan agama jurusan apa di sananya. Cuma aku selalu bilang agama di situ hanya satu gitu loh. Agama hanya satu. Enggak, maksudnya jurusannya. Agama doang, nggak ada yang kayak tafsir ini dan lainnya itu nggak ada gitu. Jadi kalau sama kawan gitu nggak ada sih masalah kayak apa sih? Ini beda-beda dan nanya-nanya perbandingan nggak ada. Cuma ini doang. Rally kalau agama di Turki ini dari ke Agdam nih misalnya, pernah nggak merasa gimana religiusitas masyarakat Turki itu gimana gitu sama dengan orang-orang di jamaah sama orang-orang masyarakat biasa itu gimana itu, ada nggak? Maksudnya hubungan apa gimana? Tingkat kealiman mereka gitu loh, kesolehan mereka. Yang di jamaah sama yang di luar gitu. Kalau yang di jamaah ya jujur soleh-soleh, emang mereka soleh-soleh karena emang basicnya kan mereka belajar agama, mereka soleh-soleh. Sama nggak dengan orang Indonesia yang basic ada basis pondok gitu? Basis pondok gitu. Kalau yang aku lihat sendiri sih di sini kayak lebih modern ya, maksudnya modernnya dalam artian dengar musik nggak? Enggak, mereka nggak dengar musik, enggak. Tapi pakaian mereka maksudnya. Gaya mereka tuh lebih kayak pakai jas, pakai kemeja segala macam rapi. Bukan maksudnya ulama jenis yang nggak rapi cuman kan kalau ulama sosok yang kita kenal itu kan bersorban juga kayak gitu kan. Kalau di sini ulamanya pakai jas. Iya, pakai jas. Jadi don't judge the cover by the book. Salah. Jadi intinya di sini tuh pakaian lebih modern. Tapi kalau gaya hidupnya misalnya itu laki-laki dengan wanita gimana? Kalau di jamaah dijaga banget. Ya, kalau manusia normal di sini, ya normal, maksudnya masyarakat normal. Masyarakat normal. Di jamaah enggak normal. Normal enggak, tapi di atas. Mungkin ada setengah dewa atau setengah apa? Iya kan, udah tinggi daripada manusia, tapi masyarakat normal gitu gimana? Masyarakat biasa di sini bisa dibilang apa ya? Mending di Indonesia lah. Masih lebih bagus di Indonesia. Iya. Kenapa gitu, Men? Iya sih. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, orang-orang sini, masyarakat ya, khususnya masyarakat sini tuh inilah apa sih jauh lebih baik Indonesia. Dari segala segi itu emang lebih baik Indonesia. Dari segi akhlak, terus dari segi ibadah. Meskipun Indonesia nih banyak orang bilang,
banyak yang Islam KTP lah, inilah. Tapi stop dulu coy. Ya, belum lihat di sini belum lihat di sini bagaimana KTP. Mungkin kalau ada KTP dan bawahnya KTP lagi itu ada, mungkin itu. Cuma kan kita ya udah gitu loh. Itu lakum dinukum waliyadin gitu. Maksudnya kayak memang kita agama sama-sama satu agama Islam, cuma kalau kita nasihatin orang di sini itu ngasih tahu, bahkan dia lebih sensi gitu orangnya loh. Kok ini kok nasihatin aku gitu loh. Siapa kau gitu. Ada pengalaman juga maksudnya yang lucunya gitu di sini. Dia kan nanya, "Kamu dari mana asal?" gitu. Ketemu orang asing, orang Turki gitu. Ketemu orang mana? Orang Indonesia, aku bilang. Tanya, "Orang muslim kan?" "Iya, muslim." "Oh, sholat enggak 5 waktu?" Nah, ini maksudnya pertanyaan aneh gitu kan. "Sholat enggak 5 waktu?" "Ya, aku sholat. Kan aku muslim." Gitu. Terus mereka kaget, "Oh, Masya Allah. Iya, jadi sholat itu ibarat apa ya di sini ya? Alim lah, udah padahal itu wajib. Kalau kita ke masjid itu bahkan ya, aku dulu pernah nih waktu di kota sebelumnya itu, sebelum di sini lah, sebelum di Karabuk, kota sebelumnya itu ada. Aku pernah itu waktu ke masjid itu ditanya, "Kamu ini di masjid ini," ditanya sama kakek-kakek lah, kakek sana. "Kamu ini dari mana gitu?" "Dari Indonesia." "Oh, kok udah tahu agama gitu?" Kalau dia artiin Indonesia gitu, kok udah tahu agama? Karena mereka heran ngelihat orang yang seumuran kita, apalagi badan kita kecil-kecil kan ya. Orang Indonesia badannya kecil-kecil. Seumuran kita tuh ngelihat, oh ini umur 15 tahun kok udah bisa gitu. Sholat. Dalam pikiran mereka itu kita masih umur 15 tahun. Oh itu kok bisa sholat gitu. Ini karena di masjid itu kebanyakan kan orang-orang tua gitu. Ya, jarang memang, apalagi sejak pandemi ya. Cuma yang paling aku salut di sini nih, kalau tentang ibadah, yang paling aku salutin itu dia qobliyah sama ba'diyah nggak pernah lupa. Nah, itu nggak pernah ditinggal. Itu kayak ibaratnya wajib di sini tuh. Ya. Jadi nggak heran kita lihat zuhur itu kadang 4 tambah 4 tambah 4. 12 kadang. Ya 12. Jadi pokoknya ya pertama kali datang emang gitu, lihat. Bahkan kita kadang biasanya 2. Ya. 2 udah untung kita masih qobliyah, tapi mereka ya itu salah satu ya. Nah, cuma itu karena kadang ke masjid jarang pun. Bahkan nih aku ada cerita nih. Waktu itu kan aku di asrama nih, itu sholat subuh. Nah, alarmku kan bunyi, alarm HP. Bangunlah, aku bangun nih. Setelah itu mau nyalain lampu. Cuma dimarah, itu kan kamarku sama orang Turki kan. Setelah itu dia bilang gini, "Fatah," kan mau dibangun Fatah, sholat subuh gitu kan. Aku wudhu pulang dari balik dari balik dari kamar mandi, kan mau sholat mau sholat di kamar, balik dari kamar mandi langsung mau sholat nih, "Ayo sholat," aku bilang gitu. Dia ngomong apa? "Sholat aja duluan," gitu. Dengan kok gini gitu loh, kayak mau salah, negur cuma nggak ya. Intinya memang religiusitas di Turki itu kalau melihat anak muda yang sholat subuh aja pagi berjamaah itu kita harus terkejut. Itu jadi suatu anugerah. Apalagi di masjid. Apalagi di masjid, lebih susah lagi. Nah, perlu sekedar informasi nih. Jadi di Turki itu sebenarnya mazhabnya itu beda, ceritanya beda sama Indonesia. Jadi kalau kawan-kawan apakah mau kesini itu emang harus pahami dulu perbedaan mazhab, minimal tidak mudah. Tahu lah sedikit-sedikit. Tahu sedikit-sedikit lah. Jadi kalian punya pengalaman nggak dengan mazhab berbeda gitu? Mau imam ini aku. Iya, udah terlalu lama. Kalau perbedaan mazhab itu sih, ya namanya juga kan kita kan ada 4 mazhab gitu kan ya. Pasti ada bedanya, cuma nggak terlalu jauh gitu bedanya. Paling hanya ibaratnya 11-12 lah. Ya. Cuma yang bikin aneh di sini itu ini loh, aku masih belum tahu apakah itu mazhab Hanafi, kan di sini pakainya Hanafi ya. Aku belum tahu apakah anjing itu diperbolehkan, hewan itu dibolehkan dipegang dari mazhab itu atau enggak gitu. Karena kebanyakan kan di sini orang-orang
pelihara itulah, pelihara anjing semua. Dan di jalan banyak juga. Dan di jalan banyak gitu. Dipeluk bahkan di ini gitu kan. Itu cuma nggak tahu sih kalau 4 mazhab itu yang pernah aku baca nih, yang pernah kan kitab banyak kan ya, kitab yang pernah aku baca sih emang anjing anjing itu kan ibaratnya air liurnya doang yang ini, kecuali sapi itu semuanya gitu. Semua. Iya, itu nggak boleh sentuh. Cuma kalau di sini yang kita lihat itu kayak ngasih makan kan itu kan air liur gini. Nah, biasa. Itulah masih bingung gitu loh di sini. Kucing sama anjing itu 11-12 lah pelakuannya di sini. Iya sih 11-12 kucing sama sih. Jadi ya misalnya tapi kalau Agda misalnya pernah nggak mengalami sesuatu yang memalukan katakanlah ketika memalukan sih enggak ya, maksudnya mungkin temanku pernah kayak misalnya sholat habis itu imam bilang bola dolin. Nah, kita Indonesia refleks. Amin. Apalagi bocah-bocah ya. Amin. Dari sini pelan gitu kan. Amin. Gak ada suaranya. Aku pas pandemi itu pertama ngirain pas salat Jumat. Ini emang lagi jauh-jauh makanya diam bikin amin. Aku sebenarnya amin. Sama. Pertama kali datang itu juga kan sholat Jumat. Wala dolin itu udah amin loh kok solo gitu loh kok solo iya yang lain aduh gitu kayak itu malu sendiri ya malu sendiri bukan nggak malu sih kepikiran aduh ini apa namanya salam ini mau kemana gitu kan. Iya terus salam ya kan pas salam mereka bisa lama itu kan. Iya lama gitu. Kalau kita kan langsung tapi kalau mereka agak lama gitu. Sama ini pas lagi taraweh sih. Pas lagi taraweh kan ada witir ya. Nah di witir ini di rakaat terakhir mereka ada kunut. Iya kunut. Nah jadi pas mereka Allahu Akbar mau ruku mau kunut orang Indo malah ruku. Nah itu sebenarnya di Indonesia itu ada sih. Ada beberapa daerah ada sih. Tapi emang normal aja sih kalau normal aja kunut gitu. Nah, itu kan mazhab. Nanti kan banyak juga orang nanya kalau katakanlah Agda mungkin belum mulai kuliah tapi Mem udah ilahiyat. Setelah setelah lulus dari ilahiyat itu mau jadi apa? Gitu. Nah, kalau itu ya masih kalau dibilang mau jadi apa? Ini sih pembisnis sih. Pembisnis, oke. Meskipun ya pedagang lah ibaratnya. Pedagang atau pembisnis? Sama aja lah. Kan itu pembisnis bahasa modern gitu kan. Modern juga kayak pedagang kan ibaratnya ya sama aja sih. Apa pengusaha gitu. Pembisnis lah. Kalau pedagang ada usaha nggak? Nah, pikirlah sendiri. Enggak, kalau pedagang kan, kalau pengusaha ada usahanya. Iya, kalau pengusaha ada usahanya, pedagang apa yang diusahain? Ya itu belanjaannya, jualannya. Pengusaha juga. Iya. Tapi kata Bang Romai Rama jangan berdagang, jangan begadang. Bukan jangan bekantan itu. Oke, itu kalau Agdam sendiri mungkin milih tari itu apakah ada rencana setelah lulus? Rencana setelah lulus S1 niatnya sih untuk jurusan tarikh kayak mau sih lanjut S2 lagi. Soalnya kayak untuk pekerjaan juga mungkin jadi guru atau dosen belum sih kayaknya. Ya S1 nggak boleh, nggak memenuhi syarat ya. Dan untuk jurusan kalau aku sendiri sih mikirnya kayak lebih pas aja buat lanjut S2 lagi gitu. Ya. Emang setelah lanjut kalau S2 ntar mau ngapain lagi? Setelah lanjut S2 aku pikirnya tuh lanjut S3. Cuma sih kalau menurutku sih jurusan itu bukan sebagai patokan untuk kerjaan sih. Iya. Karena kita tahu sendiri lah gimana Indonesia kan ngelihat jurusannya apa, kerjanya lain gitu kan. Betul. Itu sih. Banyak kan apalagi di sini nih. Banyak teman-temanku nih yang dari Indonesia bilang ngapain gitu ke Turki jauh-jauh kan ini agama gitu. Di Indonesia juga gini. Diam dulu lah bos gitu kan. Diam dulu lah bos. Karena kenapa? Kan kita juga nggak tahu gini hidup kita ke depannya itu gimana. Mungkin lah kau yang pertama kali sukses kan. Cuma kita nggak tahu ke depannya gitu. Roda akan terus berputar. Iya, menggiling aku. Menggiling. Oke, jadi kalau teman-teman di kampus banyak nggak ilahiyat? Yang apa? Yang Indonesia? Enggak, Indonesia. Sedikit lah pasti, tapi orang Turki dah mudah nggak bergaul di sana dengan mudah sih. Aku bahkan nih
bukan gimana ya, dikenal karena emang sih dari wajah. Setelah itu dari wajah apa, tampan, merasa tampan nggak? dari kan sendiri gitu orang, maksudnya orang Asia kan di dalam kelas itu, circle kelas itu cuma sendiri doang orang Indonesia. Setelah itu dikenal juga sama dosen. Nah paling nggak enak itu kalau dikenal sama dosen. Kenapa tuh? Bukan kan kalau orang lain dikenal sama dosen enak ya. Cuma kalau bagiku kalau dikenal sama dosen itu kayak beban coy. Kayak ditanya ketika nanti kalau udah belajar pertengahan gitu, tiba-tiba ditanya terus pakai bahasa Turki kan gitu kayak mau jawab cuma kayak bahasa ini terus kayak gimana gitu kan, kayak nggak enak lah pokoknya. Cuma emang bukan masalah kendala dalam bahasa gitu, masalahnya itu kan yang ditanya itu berat gitu. Takutnya ntar salah dan gimana gitu. Ditanya soal gitu. Iya ditanya setelah misalnya kita udah buka buku ini, buku A kita buka nih, belajar udah berapa halaman gitu. Nah setiap pertengahan waktu itu sekitar berapa menit gitu beliau nanya kadang gitu. Itu tanda random gitu loh. Random tapi orang Indonesia gitu sering ditanya. Iya enggak juga sih, maksudnya kayak kalau kena ke aku gitu loh, kayak iya Fatah ini jelasin. Apa aku mau jelasin, kayak kok baca buku dulu gitu kan. Kalau Indonesia itu kurangnya itu yang pertama itu ini, kalau di perkuliahan itu apa sih namanya, bahasa kan ya, bahasa Turki. Kalau orang Arab, setelah itu orang Chad gitu, mereka itu bahasanya bagus, emang ininya itu bagus, basic mereka itu kayak, apalagi orang Turkmenistan ini, yang Azerbaijan, Tantan gitu tuh kan bahasa mereka mirip kan? Mirip. Jadi nggak heran gitu loh. Ini ada pertanyaan request lah, katakanlah dari request nih ya. Cewek-cewek di Ilahiyat cantik nggak? Request ya, bukan aku ya. Ini kayaknya pertanyaan Bang Ima. Apa nih pertanyaannya? Sampai lupa. Astaga. Kalau enggak dibilang cantik ya, namanya manusia gimana, cantik ya cantik, nggak ada. Cuma bukan ini coy, ada nih pengalaman coy. Aku pernah dulu waktu nih, bukan waktu di Lahiyat, dulu waktu masih Tomer belajar bahasa Turki. Itu kan dia duduk di sampingku, cewek Turkmenistan. Itu subhanallah, baunya itu ya Allah. Aroma wanginya. Bukan wangi. baunya apa? Kayak nggak mandi 5 hari. Serius? Ya kan biasa di sini kan mandi. Di sini kan biasa. Maksudnya kayak gimana ya? Kan kita di Indonesia ya setidaknya sehari sekali lah, memang sehari sekali. Maksudnya kayak pasti mandi lah gitu. Sehari itu dah. Cuma ini enggak bener-bener. Cuma kalau ditanya cantik, emang cantik. Jadi cantik tapi bau gitu. Iya. kebanyakan meskipun ini bahkan ada loh. Dia ini di waktu di kelasku kan ada satu kelas gabungan cewek cowok gitu kan. Itu bahkan ada kayak dia itu baru bangun. Kayak kayak matanya masih masih merah terus masih bengkak gitu. Itu ada kayak ya udah inilah kalau di sini. Tapi kan kalau di Ilahiyat ahwat mungkin gitu. Apanya? Maksudnya kualitas uhti gitu. Kualitasnya maksudnya. Cintailah produk Indonesia. Iya. Oke. Kita secantik apapun sih, jujur nih nggak ada niat sih. Maksudnya kayak nggak ada keinginan. Benar, aku nggak ada keinginan juga. Untuk apa sih namanya? Untuk ngejar orang Turki nggak ada, belas nggak ada. Maksudnya secantik apapun, beda loh orang mengagumi sama orang bener-bener suka. Kalau mengagumi itu hanya ibaratnya kayak, cantik ya udah cantik gitu. Kalau emang cinta dia kejar gitu. Cuma kalau ini di sini ya aku cuma kagumin, cantik gitu. Ciptaan Tuhan ya kan? Ciptaan Tuhan. Iya, benar sih. Kita kagumi ciptaan Tuhan. Oke, tapi ingat, cintai produk Indonesia. Dalam negeri. Oke.
Kalau sama di Lahiyat itu berarti intinya dia emang apakah ada orang di Lahiyat tapi dia nggak ada background agama sama sekali? Ada banyak. Banyak sama sekali. Ada nih temanku nih, dia nggak bisa baca Quran. Masuk Lahiyat? Iya. Nggak salah jurusan dia? Nggak tahu aku. Aku nggak mau nanya dia, maksudnya kayak kalau kan di sana ada pelajaran Qurannya. Kalau dia pelajaran dia privat sama ininya dosennya, privat setiap sore gitu kalau nggak salah. Dia mulai dari bacaan abata gitu. Dari awal banget. Dari awal banget. Emang buta ini, maksudnya buta hijaiyah. Berarti sangat membuka kemungkinan lah ya, kalau orang nggak dari Indonesia mau belajar agama di Turki bisa, nggak mesti harus ada pondok. Nah, nih kalau ini nih ada lagi nih, cuma ini bukan masalah yang tadi. Ini mereka kebanyakan nih, kalau orang di luar ilahiyat yang di sini, orang-orang Turki di luar ilahiyat, coba deh kalian tanyakan, mereka tahu nggak sholat duha? Pasti mereka nggak tahu. Kan kalau di Indonesia kan semuanya dari anak kecil umur berapa ibaratnya diajarin. Cuma kalau di sini nggak ada yang tahu. Jarang. Kebanyakan kalau di ilahiyat itu kenapa aku udah yakin pasti mereka tahu orang-orang Turki ada sholat duha karena ada belajarnya juga di sana di buku yang kemarin ada. Berarti kan? Secara buku, secara literatur ada diajarin tapi masyarakat luas nggak tahu. Nggak tahu. Tapi jangan kan sholat duha, Bang. Tanya aja sholat 5 waktu nggak? Iya. Bahkan pernah aku tanya kan sama bukan orang ilahiyat, kamu tahu duha nggak? Mereka nggak tahu, dia nggak tahu. Iya, bahkan masjid pun kadang yang meramaikan masjid itu orang asing. Orang apa? Orang asing kan? Iya, orang asing dan orang tua. Jadi mungkin itu tentang kita ngomongin ilahiyat. Kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan, apakah merasa cocok dengan ilahiyat Turki? Silakan komen. Pikir-pikir lah dulu. Jadi yang terakhir nih, Agdam punya pertanyaan nggak ke Mem? Pertanyaan? Nggak, oke sip. Ada. Aku belum nanya loh. Tapi Bang Ian bisa baca pikiranku. Lanjut Bang. Kenapa? Ini pesan-pesan saran dan rekomendasi buat mungkin kawan-kawan yang juga pengen kuliah jurusan agama di Turki. Kalau mau jurusan agama ini ngambil jurusan agama, aku bukan ngelarang, aku takut salah ngomong, maksudnya kayak pendapatmu pribadi nggak? Ini nggak bisa disalahkan. Disclaimer ya. Ini kan pendapat pribadi. Kalau anjuranku, kalau kalian mau ngambil agama, lebih baik di Indonesia. Nah, ini terkhusus untuk sarjana ya. Kalau di itu kalau di dalam negeri, kalau dibandingkan dengan Indonesia. Cuma kalau dibandingkan dengan luar negeri, lebih baik kalian ke Timur Tengah langsung. Karena di sini kalian belajar agama sambil kalian mikir. Ini bener ya? Ini bener nggak gitu? Kayak ini bener nggak yang aku pelajari? Maksudnya melihat realitanya. Melihat dari ininya tuh bener nggak ini gitu? Ya, kayak kita diuji di sini tuh, kepala kita itu diuji. Realitanya kok, realitanya gini gitu. Itu sih. Pikirlah dulu. Maksudnya dalam ini tuh kalau kalian kuat ya silahkan gitu. Kalau enggak ya jangan dicoba-coba coy. Karena itu ibaratnya kesuksesan juga kan, kuliah juga gitu. Ya itu saran langsung dari yang udah berpengalaman ya. Jadi tapi disclaimer bukan berarti ini mutlak benar. Oke, dari Agda mungkin ada saran nggak itu misalnya kehidupan bagi yang mau ke Turki via jamaah gitu, jamaah keagamaan? Kalau saran ya sebenarnya cari tahu dulu tentang jamaah itu. Bukan maksudnya buruk, cuman persiapkan diri ya kan, karena mungkin ada shock kultur atau perbedaan mazhab yang mungkin agak beda gitu. Jadinya shock gitu, jadi nggak terbiasa dengan ibadah di Indonesia. Sama maksudnya cara ibadahnya gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau mau daftar jamaah tuh bisa nggak hubungi kamu? Hubungi di bawah. Silakan hubungi nomor di bawah gitu. Oke, ntar nomornya enggak rahasia. Jangan beneran di teror. Komen aja kalau mau, ntar bakalan diarahkan sama tim admin tukar pendapat.
Oke, sekian dulu untuk episode keempat ini. Kita udah ngobrolin banyak hal tentang Turki, jurusan keagamaan, kehidupan religiusitas di sini, plus bonus cewek-cewek di jurusan agama ilahiyat. Oke, tapi tetap di akhir kami mengingatkan bahwa cintailah produk dalam negeri. Ya, dalam negeri dari Indonesia ya. Oke. Indonesia kan kita bilang dalam negeri. Ya kan Indonesia dalam negeri, kita dari Indonesia. Kalau kita bilang di sini kan berarti dalam negerinya Turki. Ya udah, cintailah produk Indonesia. Oke. Tapi bukan berarti kami menganggap wanita itu sebagai produk ya. Itu sebagai itu bahasa lain saja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton dan mendengarkan video ini. Kalau ada punya pertanyaan terkait judul video ini, monggo jangan sungkan untuk tuliskan di komentar. Terima kasih atas dukungannya yang berupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga share video ini, semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jaga kesehatan teman-teman. Jangan lupa makan. Jaga kesehatan. Biar nggak sakit. Oh iya. Tambahin mas. Oke. Jaga kesehatan teman-teman. Jangan lupa makan biar nggak sakit. Jangan lupa mandi biar nggak bau. Oke. Skincare nggak skincare? Iya, jangan lupa skincarean supaya glowing, shining little star. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan sampai jumpa. Oke, dadah. Udah. Cut dulu ya kawan, kembali lagi.